Ya, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas ya terkait bagaimana bentuk supply, supply atau dan demand. Atau penawaran. Bukan atau permintaan. Nah, saya akan dulu kita sedikit review bahwasanya eh, penawaran ya. Penawaran itu adalah dari sisi produsen, produsen atau penjual, yaitu yang menjual barang atau yang memproduksi barang dan dia itu menawarkan barang atau menjual barangnya kepada konsumen. Nah, jadi kalau produsen dia punya barang, misalkan ini adalah tas ya. Nah, tas itu kira-kira mau jual kemana? Dan sini ada nah, permintaannya adalah konsumen atau pembeli. Nah, jadi dia yang ingin membeli dari tas ini. Maka di sini terjadilah pertemuan ya antara permintaan dan penawaran di pasar. Jadi pertemuan antara permintaan dan penawaran itu adalah pasar. Jadi produsen atau penjual itu menawarkan kepada konsumen ya, itu berupa tas dan konsumen itu membeli dari penjual itu tas atau meminta. Jadi penawaran dan permintaan. Nah, untuk penawaran sendiri itu biasanya digambarkan dengan bentuk kurva. Oke, mohon maaf, saya ulangi lagi ya. Jadi, apakah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar? Dalam ekonomi, itu yang mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar itu ada dua, ya, ada dua variabel, yaitu adalah variabel price atau harga, dan yang kedua adalah quantity, ya, atau jumlah barang. Jadi inilah dua asumsi yang dipakai dalam eh, analisis ekonomi atau dalam teori ilmu ekonomi yang mengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian apakah variabel lain itu mempengaruhi? Iya mempengaruhi, tapi di dalam analisis ekonomi ini dianggap tidak ada atau konstan. Dia mempengaruhi hanya price dan quantity. Dan variabel lain itu tidak dianggap. Artinya ini adalah dianggap ceteris paribus. Ya, variabel lain tidak dianggap dalam analisis ilmu ekonomi. Yang dianggap hanya price dan quantity. Ya, ini adalah asumsi-asumsi rasional ya yang mungkin terjadi ya atau mungkin dilakukan oleh masyarakat ya untuk menentukan penawaran dan permintaan. Oke ya. Nah, kemudian analis ini dalam ekonomi akan coba digambarkan dalam bentuk kurva. Bentuk kurva. Gunanya apa ya? Gunanya untuk mempermudah kita ya dalam menganalisis dari mana permintaan dan penawaran itu bekerja. Ditunjukkan dalam bentuk kurva. Nah ini untuk memudahkan nanti bagaimana kita untuk menganalisis
permintaan dan tawaran itu bekerja. Nah, bagaimana kita akan menggambarkan kurvanya itu? Ya? Nah, anggaplah ada dua yang berpengaruh, price dan quantity. Sebenarnya kita bisa menggambarkan dalam bentuk kurva dua ini itu akan menunjukkan sebenarnya bahwa rasio vertikal yang tegak ini adalah menggambarkan tentang price dengan kurva yang horizontal buat terkait quantity, atau nanti si lanjut kita singkat dengan Q, ini lebih kita singkat dengan P. Dengan bentuk kurva dua dimensi ini kita bisa menggambarkan kurva supply dan demand-nya. Nah, untuk analisis kita mulai dari kurva demand. Kurva demand itu biasa digambarkan dengan slope atau dengan kemiringan, itu kemiringan ke bawah seperti ini. Ini adalah kurva demand. Nah, sehingga dengan pola ini kita bisa menggambarkan atau analisis bagaimana hubungan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Artinya begini, misalkan kita punya atau di pasar itu ada quantity dan price ya. Misalkan ini adalah tas tadi ya. Tas misalkan. Dengan harga beberapa harga ya, misalkan harga tas itu satuannya itu ada 10.000, ada 20.000, ada 30.000 dan 40.000. Maka di saat harga tas itu adalah 10.000, jumlah tas yang mampu dibeli oleh masyarakat atau oleh individu ya, itu adalah sebesar 4. Kemudian misalkan di hari berikutnya harga tas itu naik menjadi 20.000. Maka jumlah tas ya yang mampu dibeli oleh masyarakat itu adalah 3. Itu juga seterusnya. Misalkan harga tas itu meningkat di hari ketiga 30, maka jumlah tas yang ada di masyarakat itu ada hanya 2. Saat tas harganya 40.000, maka jumlah tas yang ada di masyarakat itu adalah 1. Jadi di sini ada pengaruh ya. Nah, pengaruhnya itu di saat harga naik ya, dari 10 menjadi 20, kemudian 20 menjadi 30, kemudian 30 menjadi 40, ya, ini kan harganya naik. Maka jumlah barang yang mampu dibeli oleh masyarakat itu menurun. Dari 4 ke 3, 3 ke 2 atau 2 ke 1. Jadi kalau semakin tinggi harga barangnya, maka barang yang diminta itu akan sedikit. Semakin tinggi harga, maka barang yang diminta itu semakin sedikit. Saya contohkan lagi misalkan. Misalkan kawan-kawan kalau suka sarapan ya, misalkan sarapan nasi Padang misalkan. Oke, di saat harga nasi Padang itu adalah 10.000, ya, maka kawan-kawan bisa ya sehari itu makan 3 kali nasi Padang. Saat harga kali nasi Padang ya, si rendang, ini rendangnya. Ya. Nah, di saat harga nasi Padang itu 10.000, maka kawan-kawan itu mampu untuk membeli sarapan atau makan nasi Padang sehari itu 3 kali. Oke ya. Kemudian ternyata di bulan berikutnya nasi Padang itu naik harganya menjadi 15.000. Dengan harga 15.000, maka kawan-kawan tuh mau untuk mengkonsumsi nasi Padang sehari cuma 2 kali. Oke ya. Ini ada kenaikan dan ini ada penurunan. Kemudian harganya itu naik lagi misalkan menjadi 10.000. Maaf, 20.000 misalkan. Maka dari sini kawan-kawan akan mau memakan nasi Padang itu hanya 1 kali sehari. Di sini ada pengaruhnya. Semakin barang itu mahal, maka
orang itu cenderung untuk mengkonsumsi barang itu lebih sedikit. Kalau barang itu lebih murah, maka orang akan berbondong-bondong ya membeli barang itu lebih banyak. Nah, itu adalah asumsi dalam perekonomian di mana ini demand ya, itu kalau harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Itu juga sebaliknya ya. Jika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Contoh lain misalkan saat ada harga promo misalkan. Harga promo dari kaos ya yang semula 30.000 harganya turun menjadi 15.000. Maka barang yang saat harga 15 itu akan lebih cepat laku atau akan lebih banyak laku di masyarakat. Artinya masyarakat mampu membeli barang yang harganya lebih murah itu lebih banyak daripada harga yang 30.000. Ini adalah asumsi dalam perekonomian. Maka dari situ demand itu memiliki hubungan terbalik. Kalau harga naik, maka barang yang diminta itu adalah menurun. Kalau harga turun, maka barang yang diminta itu naik. Nah, maka karena ada hubungan terbalik, dalam bentuk kurva dua dimensi itu digambarkan dengan ya bentuknya slope-nya ya, atau garisnya itu adalah miring. Nah, ini gimana cara membacanya ya? Jadi di saat ya kita tadi ya, saat kita pakai yang ini, asumsi tas ini ya, ya kita masukkan ke sini harga tas. Di saat harga tas itu ya kita ulangi ya, mohon maaf. Ini di saat harga tas itu adalah 10, 20, 30, 40, maka Q-nya adalah 40, 20, 40, 30, 20, dan 10. Ini ada hubungan terbalik. Jadi kalau kita gambarkan ya dalam bentuk kurva dua dimensi, mana ini adalah P dan ini adalah Q, maka di sini akan membentuk slope seperti ini. Atau kemudian ya, di mana di saat harganya itu adalah 10.000, ya, maka masyarakat mampu membeli tas dengan jumlah 40. Di saat harganya 20, masyarakat mampu membeli tas sebesar 30. Saat harganya 30, masyarakat mampu membeli tas sebesar 20, dan saat harganya 40, masyarakat mampu membeli tas sebanyak 10. Nah, ini ada hubungan terbalik. Maka kurva demand itu digambarkan dengan bentuk slope yang miring seperti ini atau slope-nya negatif. Slope atau kemiringannya adalah negatif. Oke, ini adalah asumsi dari supply, dari demand. Ini dari sisi pembeli ya, karena kemudian gimana kalau dari sisi supply? Kalau dari sisi supply, yaitu berlawanan dari sisi demand. Supply ini kita melihat dari sisi produsen atau dari sisi penjual. Oke ya, misalkan contoh ya, misalkan ya. Kita contohkan ini adalah tas. Tas lagi ya. Kalau dari sisi produsen atau penjual ya, atau orang yang membuat tas, di saat harganya mahal atau harganya 40, maka pabrik ya, itu akan mau memproduksi atau mau menjual sebesar 40 juga.
Kemudian saat harganya 30, pabrik itu mau menjual sebesar 30. Saat harganya 20, pabrik mau menjual sebesar 20. Saat harganya 10, pabrik mau menjual sebesar 10. Jadi kayak gini. Kalau kita, anggaplah kita seorang penjual ya, atau kita seorang pabrik atau penjual tas ya, atau penjual sandal lah ya, kan punya sandal banyak kan. Oke, kawan-kawan itu adalah seorang penjual sandal. Nah, di saat kawan-kawan melihat harga pasar sandal itu di pasaran itu adalah 40.000. Maka dengan harga 40.000, kawan-kawan di sini mau menjual sandal sebesar 40, ya, karena harganya tinggi nih, misalkan 40.000 kan harganya tinggi. Maka dengan harga tinggi kawan-kawan mau nih menjual harga sebesar 40 ya. Karena semakin kawan-kawan menjual banyak dengan harga yang tinggi, yaitu maka keuntungan kawan-kawan semakin besar. Oke, misalkan kemudian di hari kedua atau di bulan kedua ternyata harga sandal itu turun, ya, yang semula 40.000 menjadi 30.000. Kemudian kawan-kawan karena menjual kan, wah harganya kok turun ya. Maka karena harganya turun, kawan-kawan itu mau menjual tas dengan mau menjual sandal sebesar 30. Karena kalau kawan-kawan menjual lebih dari 30 ya atau 40, misalkan kawan-kawan tetap menjual sebesar 40, maka dari situ kawan-kawan akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit ya daripada bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya itu harganya 40.000, sekarang harganya 30.000, maka kalau kawan-kawan dengan harga 30.000 tetap menjual sebesar 40 atau tidak mengurangi dari penjualan kawan-kawan, ya, maka di situ kawan-kawan akan memiliki keuntungan yang lebih sedikit. Itulah dari konsep berpikir dari sisi produsen atau sisi penjual. Kalau harganya turun lagi misalkan dari 10.000, kan pasti kan males kan, kok harganya turun nih misalkan jadi 10.000, itu saya males lah jualan sendal, saya jual seadanya aja, toh harganya juga murah, untungnya juga sedikit misalkan seperti itu. Nah, ini adalah dari sisi supply. Nah, dari situ dari sisi supply ya, ketika harganya naik ya, maka jumlah barang yang ingin diproduksi juga naik. Ketika harga turun, jumlah barang yang ingin diproduksi juga turun. Dari sini dari sisi supply atau penawaran ya, P naik, price harga naik, kuantitinya juga naik. Maka di sini ada hubungan positif. Oleh karena itu, kurva supply itu digambarkan ya, dalam bentuk atau slope-nya itu adalah miring ke atas ya. Atau slope-nya atau kemiringannya itu adalah positif. Kita gambarkan di gambar ini. Jadi di saat P-nya itu adalah 10, maka barang yang mau diproduksi itu juga 10. Di saat harganya misalkan di sini ya 20, maka P-nya juga 20. Di saat harganya misalkan di sini 40, maka jumlah barang yang mau diproduksi juga 40. Dan di sini berarti ada hubungan positif. Maka slope-nya digambarkan dengan kurva kemiring ke atas atau positif. Ya. Oke ya, itu adalah dari sisi supply dan demand. Kemudian di sini ada bentuk analisis keseimbangan pasar. Ya, itu istilah keseimbangan pasar. Jadi bagaimana keseimbangan pasarnya ya? Jadi keseimbangan pasar itu di mana kurva ya, di mana kurva supply dan demand itu bertemu. Kan nggak mungkin kan dari si penawaran saja kita menganalisis kan nggak mungkin ya. Kan P-nya 10 ya, maka jumlah yang diinginkan masyarakat itu adalah 40 misalkan dengan harganya lebih murah. Tapi kan dari sisi produsennya, produsen itu hanya dengan harga 10, produsen itu hanya mau menjual ya sebesar 10. Dan kan nggak ketemu nih. Ya. Misalkan ini kuantiti dari demand, ini kuantiti dari supply. Kan harganya 10,
permintaan yang diminta oleh masyarakat itu adalah 40, sedangkan penawaran itu hanya 10. Kan ini kan nggak mungkin terjadi nih. Barang yang di pasar adanya 10, tapi yang diinginkan masyarakat 40, 30 lagi itu kemana? Ya kan? Jadi penjual hanya mau menjual 10, tapi pembeli itu mau membeli sebesar 40. Maka di sini ada miss ya, atau ada sesuatu yang hilang, yaitu 30 piece. Nah, ini kemana? Larinya akan kemana? Masalah ekonomi ini dianalisis ya. Dengan seperti itu, maka karena ada sesuatu yang hilang 30 piece ini, maka di sini akan terjadi kelangkaan. Ini kelangkaan barang. Barang yang ingin dibeli itu adalah 10, ya. Barang yang ingin dibeli itu 40, tapi yang terjual hanya 10, maka 30 ini adalah kelangkaan. Barangnya itu langka. Maka sini wajar ya, saat harganya turun, maka mungkin akan terjadi kelangkaan. Karena penjual itu hanya mau menjual 10 saja, nggak mau dia jual tinggi-tinggi, nggak mau jual-jual banyak-banyak kan karena harganya murah. Ya. Tapi dari sisi pembeli, dia mau beli banyak. Dia mau beli 40 misalkan. Di sini 30 ini ada kelangkaan. Dengan ada kelangkaan ini, maka mekanisme pasar ini menjadi berubah. Atau pasar ini akan melakukan mekanismenya sendiri. Mekanismenya apa? Karena ada kelangkaan, maka di sini harga akan naik. Kawan-kawan tahu kan kalau barang itu langka, maka harganya akan lebih mahal. Contohnya misalkan kita di bulan puasa ya, kalau orang itu cenderung banyak untuk membeli beras, ya, maka karena permintaan beras itu banyak, ya, sedangkan jumlah yang berasnya itu sedikit, maka itu ada kelangkaan. Kelangkaan itu yang menyebabkan harganya naik. Kalau barang langka, maka harganya akan bisa naik. Nah, maka di saat ada 30 kelangkaan, harga itu akan naik. Harga naik dari 10 menjadi 20. Misalkan. Misalkan di saat harganya 20, ya, maka permintaan itu akan menurun dari 40 menjadi 30. Tetapi supply-nya, penjual, itu hanya mau menjual sebesar 20. Oke. Nah, di sini ada kelangkaan lagi nih. Kelangkaan sebesar 10 ya, karena 30, 20 ke 30 kan ada minus 10. Atau 10 itu adalah kelangkaan kita yang di harga 20. Kan ada kelangkaan, maka harga itu akan naik lagi menjadi 30. Jika 30, maka dia akan membeli sebesar 20, kemudian produsen mau menjual sebesar 30 nih misalkan. Nah, di sini maka kita lihat dari sisi supply-nya itu lebih banyak. Ya. Supply-nya itu adalah 30, tapi barang yang diminta oleh masyarakat itu 20, karena harganya udah terlalu mahal nih, masyarakat udah males lah mau nyari-nyari barang itu lagi, mau nyari-nyari sendal, nyari-nyari tas itu kan bosan lah, harganya sudah mahal, mending dia mengkonsumsi yang lain. Nah, di sini maka ada 10 yang ada di ruang hampa. Atau nggak tahu nih 10 larinya kemana nih. Nah, maka di sini 10 adalah adanya oversupply atau kelebihan barang yang dijual ke masyarakat. Nah, akibat adanya oversupply, ya, maka pasar akan bekerja, mekanismenya akan bekerja secara sendirinya. Mekanismenya adalah dengan menurunkan harga. Kalau misalkan ya kawan-kawan dari sisi penjual nih, kawan-kawan membuat nasi bungkus misalkan sehari itu 60 misalkan. Ternyata kawan-kawan misalkan di siang hari itu dengan jualan harga misalkan 10.000 per nasi bungkus itu hanya laku 10. Nah kan 50-nya kan ini lari kemana nih barang 50 nasi bungkus yang sisanya ini kan bingung. Maka kawan-kawan akan melakukan promosi, menurunkan harga. Nah, dengan harganya turun, maka orang-orang akan gampang membeli. Ini harganya turun nih. Misalkan harga nasi bungkus di sana 10.000, kok di sini harganya turun menjadi 8.000 misalkan. Di toko sebelah 10.000, di sini 8.000, maka eh, pasar itu atau penjual itu akan lebih ramai. Maka saat adanya oversupply, ya, orang itu akan menurunkan harga. Nah, misalkan harga itu diturunkan menjadi 25 ya, biar lebih keseimbangan.
Nah, di saat harga 25 itu, maka QD-nya atau demand-nya itu menjadi 25, ya, dan produsen itu mau besar 25. Nah, di saat harga 25 ya, QS ya, quantity demand dan supply-nya itu 25 juga, makanya terjadi keseimbangan. Timbangannya adalah di harga 25.000 untuk harga tas. Saat harga tas 25.000, maka demand-nya itu yang diminta masyarakat adalah 25 dan supply-nya 25. Maka di sini akan ketemu nih, supply dan demand ketemu di posisi 25 dan demand-nya di posisi price-nya di posisi 25. Pada situ sini ada keseimbangan. Kurva demand dan supply-nya itu bisa bertemu. Ya. Kita memiliki titik potong. Ya. Kan di harga 25 ya. Jadi ini sama ini kita gabungkan. Ya. Kita akan membentuk kurva seperti ini. Ini P, ini Q, ini adalah demand, ini supply. Ya, maka ini adalah kuantitinya, yaitu adalah 25 dan harganya 25. Nah, ini adalah titik keseimbangan. Keseimbangan antara supply dan demand di pasar tas, ya, atau bahasa Inggrisnya adalah equilibrium antara supply barang dan mohon maaf, antara supply dan demand di barang tas. Nah, ini saat pertemuan ini, ya, maka analoginya adalah quantity dari supply atau jumlah barang yang disuplai itu adalah sama dengan barang yang diminta atau QT. Jadi QS akan sama dengan QT saat keseimbangan itu terjadi. Ini adalah bentuk dari kurva supply demand, ya, atau kurva supply dan demand dari atas dan membentuk sebuah titik keseimbangan. Oke. Di sini kawan-kawan ada yang ditanyakan? Oke ya, saya kira sudah dimengerti semua ya. Ya, kita coba. Ya, kalau di sini dicontohkan ya. Di sini adalah pasar es krim ya. Pasar es krim. Jadi keseimbangannya adalah harga es krim sebesar $2 dan jumlahnya adalah sebesar 7. Ya, jadi di sini keseimbangan pasar itu di saat harga es krim itu adalah 2, price, ya, quantity supply dan quantity demand. Nah, quantity supply-nya itu adalah 7, produsen mau produksi sebesar 7 dan demand-nya itu adalah 7. Nah, di sini akan terjadi keseimbangan. Oke. Kemudian sini saya akan sedikit menjelaskan ya, di mana saat terjadi kelangkaan. Saat terjadi kelangkaan dan saat terjadi over supply. Kelangkaan atau over demand ya sama aja. Kelangkaan itu adalah over demand, demandnya berlebih, ya, atau saat terjadi over supply atau supply-nya berlebih. Oke, anggaplah dengan kurva keseimbangan ini harga itu di pasar itu turun, ya, menjadi 1,5. Jadi harga es krim itu turun menjadi 1,5. Kan di titik sini misalkan.
$1,5 harganya, harga es krim. Nah, maka saat harga es krim $1,5 ya, maka di sini akan membentuk garis seperti itu. Ya. Oke, kita anggap di sini karena harga turun, maka supplier itu mau mensuplai sebesar 4. Ya, karena harganya turun nih. Ini saya penjual ya jual 4 aja lah, karena harganya turun. Ya, bisa jadi keuntungannya lebih sedikit atau bahkan dia nggak untung. Tetapi dari sisi demand itu dia mau ya membeli sebesar 10. Karena dia turun kan pembeli, wah ini beli ini mumpung promo misalkan atau mumpung harganya turun. Nah, maka di sini ada kelangkaan atau over demand. Over demand sebesar 10 kurangi 4 ya, atau 6. 6 ini adalah over demand karena harga pasar turun. Kemudian karena harga turun dan sini ada over demand ya, maka dari situ ada mekanisme pasar baru, yaitu ya, kurva. Ada dua kemungkinan ya, atau di sini yang memungkinkan adalah eh, menggeser ya kurva demand ya. Misalnya kita analisis dari sisi demand-nya ya, maka kurva demand ya saat harganya 1,5 atau kayak turun, maka kurva demand ini akan bergeser sisi kiri, geser menjadi seperti ini. Kurva demand-nya ini bergeser ke kiri sehingga membentuk keseimbangan baru ya di saat harga 1,5 ya, maka supplier hanya mau mensuplai sebesar 1,5 ya, dan keseimbangan itu akan terjadi di demand-nya itu menjadi 4 juga. Kira-kira seperti itu. Atau mekanisme yang kedua, ya, kalau kita lihat dari sisi supply, ya, maka supply-nya itu geser ke kanan. Jadi seperti ini. Ini adalah supply. Dia bergeser ke kanan. Maka dari sisi supply, supply itu akan rela ya untuk memproduksi sebesar 10 dengan berbagai pertimbangan ya, misalkan walaupun labanya sedikit tapi misalkan tapi kok jumlah yang dibeli banyak maka mungkin labanya lebih banyak meningkat ya. Nah, semula 7 itu labanya adalah 15, kemudian kalau dia turun maka labanya hanya 1, tapi kalau terjual 10 kan maka labanya akan tinggi juga. Maka di sini suplainya bisa digeser ke kanan. Maka keseimbangan saat ada 1,5 itu adalah demand-nya tetap 10, ya, supply-nya menjadi 10. Ini kemungkinan-kemungkinan terjadi saat kelangkaan itu terjadi. Atau kalau ada mekanisme pasar, harga itu akan naik lagi. Ya misalkan supply-nya itu nggak mau bergeser, demand-nya itu juga nggak mau bergeser, ya, nggak mau bergeser, ini juga nggak mau bergeser. Ya, maka sini ada mekanisme pasar, ya, karena itu ada over demand, yaitu harga akan kembali normal ke $2 secara otomatis atau secara mekanisme pasar. Ini adalah kemungkinan dari terjadinya kelangkaan. Oke, analisis yang kedua, gimana di saat terjadi over supply? Over supply itu terjadi kalau harga pasar itu tiba-tiba naik nih menjadi 2,5. Ya, saat harga 2,5, maka demand ini karena ini kurva demand, ini adalah demand-nya. Demand itu hanya mau mengkonsumsi sebesar 4. Sedangkan dari sisi supply dia mau mensuplai sebesar 10 ya, karena harganya lebih tinggi maka saya sebagai seorang penjual ya mau lah jual lebih banyak agar keuntungannya lebih banyak.
dari sisi demand nggak mau lah, harganya mahal nih, saya nggak mau beli banyak-banyak lah, harganya naik kok. Ya, saya mending beralih ke, daripada saya beli es krim, mending saya beli misalkan nasi Padang misalkan. Masa nggak naik, di sini ada oversupply itu sebesar 6 ya, atau 10 kurangi 4 sama dengan 8 supply. Kemudian 6 ini harus dibuang kemana kan? Nah, maka di saat adanya oversupply ya, itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu dengan menurunkan harga, ya, menjadi dua. Misalnya, pasar akan terjadi keseimbangan awal, atau kita akan membentuk keseimbangan baru. Ya, misalkan karena es krim ini adalah barang yang sangat disukai oleh masyarakat, ya, maka demandnya akan bergeser ke kanan. Jadi di sini bisa. Dua setengah itu harganya, kuantitas demandnya akan menjadi 4. Atau asumsi yang kedua, ya, suppliernya itu menurunkan egonya. Maksudnya, oke lah harganya segitu nggak apa-apa, tapi saya menurunkan produksi saya. Ya, semula itu diproduksi dia mau sebesar 10, dia harus rela mau produksi sebesar 4 es krim saja. Nah, maka dia akan bergeser ke kiri. Nah, itu adalah bentuk dari analisis kurva keseimbangan supply dan demand. Karena seperti itu bisa dimengerti ya. Oke, jadi di sini saya coba ulangi lagi. Kurva supply dan demand saat keseimbangan ya, itu terjadi di saat QD atau jumlah barang yang diminta, jumlah barang demand atau quantity of demand sama dengan quantity of supply atau barang yang diproduksi atau barang yang ditawarkan. Pada saat ini terjadi keseimbangan pasar. Ya, artinya ya, demand itu mau meminta barang sebesar, misalkan sini 7, dan supply itu mau memproduksi barang sebesar 7 juga dengan harga sebesar $2. Nah, bacanya seperti itu. Keseimbangan ini. Oke. Kemudian ada istilah over demand atau saat terjadi kelangkaan, dan ada over supply atau di saat terjadi kelebihan barang supply. Over demand itu terjadi ya, ini karena adalah ya pengaruh adalah price atau harga. Di sini terjadi di saat harga itu turun. Misalkan dari 2 USD menjadi misalkan 2, mohon maaf, jadi 1,5. Ini harganya turun nih, berarti nih price ya yang diwakili oleh sumbu vertikal, sumbu Y ya atau price ya itu turun. Ya, dia turun itu ke bawah berarti. Ya, kalau semakin dalam berarti naik. Kalau dia naik berarti sini nih 2,5, misalkan sini ada 3, ini kan naik nih. Naik, nah naik. Kalau bawah berarti turun. Oke, saat harga turun menjadi 1,5, berarti dia dari sumbu Y-nya atau price-nya itu telah turun. Maka di sini ya, maka supplier itu hanya mau mensuplai sebesar 4, tapi masyarakat itu mau mengkonsumsi barangnya sebesar 10 karena nanti lebih murah nih. Lebih murah, maka dia mau nih membeli barang lebih banyak. Sedangkan kalau dari sisi penjual, oh dia turun lah, saya jual sedikit aja lah, bisa jual banyak-banyak. Nah ini maka ada over demand atau kelangkaan sebesar 6 atau 10 min 4. Nah, kelangkaan. Nah, 6 ini dari mana nih untuk memenuhi kebutuhan pasar ini? Kan nggak bisa kan orangnya.
masyarakat maunya mengkonsumsi 10 es krim kok ternyata yang ada cuma 4. Ya. Itu analisis sederhananya. Maka di sini ada dua kemungkinan ya. Dengan mekanisme alam, ya, yaitu karena ada pergerakan maka harganya akan cenderung naik. Ya. Karena harganya naik lagi misalnya kembali ke 2, ya, maka demand-nya mau meminta sekitar 7 dan supply-nya mau menuju sekitar 7. Oke, ya. Kemudian ke mekanisme kedua nih, yaitu menggeser kurva demand-nya dan kurva supply. Itu bagaimana ya? Misalkan dari sisi demand-nya, ya, dia menurunkan egonya nih. Ya, dia maunya mintanya 10 atau belinya 10, dia menurunkan egonya nih. Karena alah es krim aja dia nggak penting-penting amat. Misalnya. Nah, maka di sini dia akan menggeser kurva demand ke kiri. Jika titik keseimbangan baru itu terbentuk di sini. Kan berarti karena lebih banyak itu lebih sedikit ya. Dia menurunkan timbanya sebesar 6 jadi 4. Di sini ada keseimbangan baru saya dari 1,5, maka keseimbangannya kuantitinya adalah 4. Atau dari sisi supply-nya dia menurunkan ego. Ya, wah, oke lah saya mau memproduksi lebih banyak aja nggak apa-apa lah ya, yang penting laku barang saya misalkan. Atau yang penting walaupun keuntungannya sedikit tapi saya barang saya terjual lebih banyak maka keuntungan saya sama aja nih kayak gitu. Nah di sini supply-nya bergeser ke kanan. Oke ya, itu adalah dari sisi over demand. Ya, kemudian kalau ada over supply, sorry itu over demand ya, itu ada over supply itu terjadi ya, dari analisa itu adalah kalau harganya itu naik. Nah, jadi di sini naik ya, naik itu berarti ke atas ya. Naik misalkan menjadi 2,5 USD. Ya naik ya. Jadi kita lihat dari sisi price karena yang naik harga jadi price lah yang naik. Ya. Maka kalau ada harganya naik 2,5 maka demand-nya ya ini karena berpotongan dengan garis demand, demand-nya itu hanya mau meminta sebesar 4 sedangkan harganya semakin bagus maka supplier mau memproduksi sebesar 10. Nah, di sini ada oversupply ya sebesar 6. Dia beririsan dengan suku supply dan dia beririsan dengan suku demand. Nah, dia di sini demand berarti dia beririsan dengan suku demand. Kalau ini beririsan dengan suku supply, berarti ini dari sisi supply dan sisi demand. Nah, 6 itu kalau dari supply akan dibuang kemana? Ya, kalau dia memproduksi terlalu banyak, ini yang beli sedikit, ya ini mau dibuang kemana nih? Siapa yang mau beli lagi nih? Kan pusing. Itu juga ada dua mekanisme, yaitu adalah harga keseimbangan atau dengan menggeser supply atau demand-nya. Oke ya, kita lihat ini, di atas harganya 2,5 USD, dia ada di sini dan sini, di sini ya. Ini adalah 10 dan di sini adalah 4 misalkan. Maka di sini ya misalkan dari sisi supply-nya itu mengalah nih. Saya mau mengurangi aja lah daripada nggak laku nih ada 6 yang nggak laku, maka saya mengurangi supply saya. Maka dengan mengurangi supply dia akan menggeser ke kiri. Ya supply hanya mau mensuplai sebesar 4, tiba-tiba adalah 4. Ya, maka ini simbol baru terbentuk. Atau dari sisi demand, oke lah saya tetap harus mengkonsumsi itu ya dengan harga segitu. Ya artinya demand-nya itu akan bergeser ya. Seperti ini. Demand-nya akan bergeser ke kanan. Saat terjadi oversupply. Ya. Nah, ini adalah analisis keseimbangan supply dan demand kita gambarkan dengan hubungannya antara price dan quantity.
Kalau permintaannya bertambah, kalau permintaan bertambah, benar geser bertambah. Kalau permintaannya bertambah, maka dia geser kanan. Ini misalnya semula model P, ini adalah Q, Q dari sebelah T-nya, jika dia bertambah maka dia akan geser kanan. Dari 10 menjadi 20, dan terus permintaannya naik gitu. Jika berkurang dia geser ke kiri, sebaliknya jika berkurang maka dia geser. Kalau dari sisi supply-nya samanya, bisa dia bertambah penawarannya, maka dia akan geser ke kanan. Yes. Dan di dekat harga seperti ini, dan ini adalah 10, ini adalah 15. Ya, semuanya pertama mungkin geser ke kanan, berkurang dia bisa ke kiri. Oke. Nah, ini misalkan, dan saya kedua ya, misalkan tadi kan kita asumsinya P-nya naik atau P-nya turun. Nah, sekarang gimana kalau P-nya tetap? Kalau P-nya tetap, ya, tetapi misalkan uang masyarakat atau uang saku, ya, misalkan, atau pendapatan masyarakat itu naik, ya, dengan harga yang tetap, ya, misalkan, maka dia akan menggeser supply dan demandnya bersamaan. Bentuknya adalah ini yang artinya misalkan uang kawan-kawan itu, ya, uang saku ya, uang kawan itu sebulan 1 juta, kemudian naik menjadi 1,5 juta nih kirimannya nih. Ya, karena asumsi harganya adalah sama, ya, jadi harga nasi padang itu sama misalkan 10. Ya, maka kawan-kawan akan bisa meningkatkan demandnya dengan asumsi uang sakunya meningkat. Ya, semula kawan-kawan itu bisa mengkonsumsi 100 nasi padang setiap bulan, maka kawan-kawan bisa mengkonsumsi 150 nasi padang setiap bulan. Karena ada peningkatan ini, ya, dari misalkan ya, dengan 100 jadi 150, kan ini kan menggeser ke Fatimahnya ke kanan ya. Karena menggeser ke kanan, maka supplier atau pedagang itu harus juga memenuhi 50 masyarakat. Itu adalah dampak dari perubahan harga tetap, ya, nanti ada perubahan peningkatan dari pendapatan atau dari uang saku. Ini adalah hubungannya, ya. Di saat tidak terjadi perubahan demand dan tidak terjadi perubahan supply, ya, maka P dan Q akan sama, same. Kemudian di saat ada peningkatan dari sisi supply, ya, maka harga akan turun, ya, karena barangnya berlebih, maka harga turun, ya, dan quantity akan meningkat. Kalau ada penurunan dari supply, ya, karena supply-nya menurun, ya, maka harganya akan meningkat dan quantity akan turun. Kemudian di saat adanya peningkatan di demand, ya, demandnya meningkat, maka harga akan meningkat dan kuantitas akan meningkat. Dan di sini ada ambigu nih. Kalau ada perubahan demand, misalkan harga itu bisa saja ambigu, ya, atau bisa naik bisa turun, tapi Q tetap meningkat.
Kalau ada increase di demand, maka saat decrease supply P-nya akan naik. Kemudian ada penurunan dari demand, maka harga akan turun dan Q akan turun. Ya, kemudian hubungannya ya dengan penurunan demand terhadap peningkatan supply ya, maka harganya akan naik nih. Ya, karena supply akan meningkat. Dan di saat sama-sama turun ya dari sisi demand dan supply-nya, maka yang turun adalah quantity dari barang tersebut. Oke, sekian ya itu untuk materi hari ini ya terkait bagaimana keseimbangan supply dan demand itu terbentuk. Eh, jadi seperti tadi ya hubungannya itu adalah untuk melihat keseimbangan ya antara supply dan demand ya. Jadi ketika supply dan demand itu seimbang, maka dalam pasar itu jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang dibeli itu akan sama. Ketika jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang dibeli yang ditawarkan itu sama, ya maka itu adalah untuk keseimbangan pasar. Artinya tidak ada kelebihan penawaran atau tidak ada kelebihan dari permintaan. Ya, artinya kalau ada kelebihan dari penawaran itu ada barang yang tidak dibeli oleh masyarakat nih. Ya. Jadi kalau ada kelebihan dari permintaan maka akan ada kelangkaan. Itu adalah komponen-komponen yang tadi kita bahas sehingga bentuk keseimbangan antara supply dan demand. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup jelas, Pak. Cuman saya punya pertanyaan lain mengenai UTS, Pak. Barangkali eh, Bapak punya kisi-kisinya. Oh ya, oke untuk UTS nanti kita rencana akan kita adakan secara offline ya. Nanti kisi-kisi akan saya berikan ya berupa 20 atau 30 kombinasi pertanyaan. Ya, nanti kawan-kawan akan menjawab dari 30 atau 20 pertanyaan itu ya. Jadi ya untuk kisi-kisi UTS ya, UTS nanti kemungkinan besar akan kita adakan secara offline. Ya, nanti untuk kisi-kisinya akan saya beri 20 sampai 30 soal. Ya, nanti kawan-kawan belajar aja dari 20 sampai 30 soal ini ya. Dan dari soal ini akan saya keluar akan ada di UTS itu sebanyak 3 sampai 5 soal. Nanti soalnya beragam ya, ada yang tapi masih basic ya, artinya dia hanya mungkin bagaimana asumsi supply demand ya, kemudian yang saya sampaikan sebelumnya terkait variabel ya, kemudian mungkin bagaimana cara menggambar kurva supply, bukan cara menggambar kurva demand, bagaimana bagaimana kira-kira seperti itu. Nanti kira-kira seperti itu kisi-kisinya. Jadi nanti kawan-kawan cukup belajar dari kisi-kisi yang saya berikan atau 20 sampai 30 slide. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi untuk total soal di UTS itu sekitar 3 sampai 5 soal, Pak. Ya, segitu aja. Tidak banyak. Oh, oke. Oke, terima kasih, Pak. Tapi nanti UTS-nya offline dan close ya. Jadi close. Oh ya, baik, Pak. Oke, ada yang ditanyakan ya terkait materi atau perkuliahan. Oke, kalau tidak ada, sepertinya saya cukupkan untuk pertemuan kali ini.